Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dan akan dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, betapa besar kasih dan sayang-Mu pada kami. Sehingga hari ini Kau berikan hari yang baru buat kami, Tuhan. Untuk itu, datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Berbicara Engkau, Tuhan, menjadi suluk kami di pagi hari ini, Tuhan, agar kami boleh melangkah pada pagi, siang, dan menutup hari pada malam nanti, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah pengharapan. Pengharapan. Sebagai landasan firman Tuhan diambil dari 1 Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. 1 Titus 1 ayat 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan. Pada suatu hari ada di sebuah dermaga kapal yang berisikan banyak kapal yang mahal-mahal. Ya. Kapal setiap hari tentunya pemiliknya adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya. Mereka saling menyombongkan diri satu dengan yang lain akan fitur-fitur yang bagus dari kapal mereka. Ada yang buatan terakhir yang penuh dengan sistem kapal yang cukup canggih. Kemudian kecepatan mesin kapal yang sangat cepat. Juga dengan furnis atau perabotan-perabotan di dalam kapal yang cukup mewah. Mereka saling menyombongkan diri. Namun di tengah-tengah banyak kapal yang mahal-mahal itu, ada satu pemuda yang rendah hati yang memiliki sebuah kapal kecil. Kapal ini tidak semewah dari kapal-kapal lainnya, apalagi kecepatannya tentu pasti di bawah dari kapal-kapal mewah itu. Apalagi tidak memiliki fitur-fitur bagus di dalam kapalnya. Namun, kapal pemuda ini memiliki sebuah jangkar yang sangat bagus dan sangat kuat. Sebuah jangkar yang melebihi jangkar-jangkar kapal-kapal mewah lain yang ada di sekitaran dia. Bapak Ibu, pada suatu hari terjadilah badai besar melanda dermaga tersebut. Tidak ada yang mengerti mengapa badai itu dapat terjadi begitu besar dan sangat kencang, sehingga orang-orang mengurung diri dalam rumah dan berharap badai tersebut cepat berakhir. Keesokan paginya setelah badai itu berakhir, semua pemilik kapal mewah itu datang ke dermaga untuk mengecek kapal-kapal mereka. Dan mereka menemukan kapal mereka telah hilang, disapu oleh badai dan ombak yang luar biasa besarnya semalam. Namun, hanya tinggal ada satu buah kapal yang bertahan di dermaga itu. Kapal kecil, kapal yang dimiliki oleh si pemuda yang rendah hati. Orang-orang bingung, mengapa kapal pemuda ini dapat bertahan melalui badai besar semalam. Padahal kapalnya padahal kecil dan tidak memiliki fitur apa-apa. Kemudian si pemuda menjelaskan bahwa yang membedakan kekuatan kapalnya bertahan dengan kapal milik yang lain adalah pada jangkar yang dia punyai, sehingga jangkar yang bagus itu yang dia punya itu dapat menahan kapal itu dari badai. Alasan kapal miliknya bertahan sedangkan kapal-kapal lain tidak dan tersapu bersih adalah karena kapalnya memiliki jangkar yang jauh lebih kuat dibanding dengan jangkar kapal-kapal yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat.
dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi perlu ada pengharapan, karena pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Setiap hari tentu kita pasti ada saja dari kita yang mengalami badai dalam kehidupan ini. Dan jika kita menjadikan hal-hal dunia ini, kekuatan-kekuatan dunia ini sebagai jangkar dari kehidupan kita, saya yakin kita tidak akan bertahan lama. Mungkin kita bisa bertahan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tetapi tahun selanjutnya bisa jadi kita tidak bisa bertahan, bahkan memperoleh depresi. Tetapi jika kita mau menjadikan Tuhan sebagai jangkar dari kehidupan kita, saya yakin hidup kita pasti bertahan melewati badai apapun. Apakah itu pengharapan itu? Pengharapan itu adalah suatu kepercayaan bahwa hidup ini di dunia ini adalah sementara, tetapi yang kita tuju adalah kehidupan yang kekal yang di surga nanti yang telah Tuhan janjikan. Yaitu pengharapan kita bahwa kita itu hidup, kita itu akan nanti hidup di surga bersama Tuhan. Tentunya pengharapan kita itu didasarkan oleh iman, ya. Iman kita. Jadi mengapa kita timbul pengharapan bahwa kita akan hidup bersama-sama Tuhan di kehidupan di surga nanti? Karena ada iman. Iman bahwa kita itu percaya kepada Tuhan Yesus. Iman bahwa kita percaya bahwa Yesus yang telah mati itu telah bangkit mengalahkan maut. Jadi kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah mati bagi dosa-dosa kita dan telah bangkit. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi dasar dari pengharapan kita itu adalah iman. Dan iman itu datangnya dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, punyailah pengharapan yang kuat, jangkar yang kuat dalam hidupmu, sehingga kamu boleh melewati segala permasalahan hidupmu dan dimenangkan olehnya. Apapun masalahmu, kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, apapun itu, jika kita mempunyai pengharapan, mempunyai jangkar yang kuat pada Tuhan, maka kita akan mampu melewatinya dan dimenangkan oleh Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan tutup dari 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Selamat terus menaruh jangkarmu dan kuat kepada Tuhan. Selamat terus berpengharapan akan imanmu, yaitu bahwa telah tersedia, yaitu keselamatan yang menantimu di surga. Keselamatan yang menantimu di surga. Sehingga engkau terus bertahan menghadapi persoalan hidupmu. Apapun itu, sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, hubungan sosial yang jelek, apapun itu. Tetapi jika kamu yakin dan punya pengharapan bahwa keselamatan akan menantimu di surga nanti, maka engkau akan terus bertahan di dalam imanmu kepada Tuhan. Selamat berkarya, selamat melangkah dengan penuh pengharapan bahwa hidupmu bukan hidup di sini saja nantinya. Bahwa hidupmu di sini adalah sementara, tetapi hidupmu di surga nanti, keselamatan itu telah Tuhan sediakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.